Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Serie A siap kembali bergulir akhir pekan ini setelah jeda internasional, dan Inter Milan menjadi salah satu klub dengan kontribusi besar untuk tim nasional. Total 10 pemain Nerazzurri dipanggil, menyumbang 1082 menit penampilan di berbagai belahan dunia. Berikut rangkuman performa mereka selama tugas negara. Inter mengirim 5 pemain ke timnas Italia dan sorotan utama jatuh kepada Pio Esposito. Striker muda itu mencetak 2 gol dalam 2 laga. Sekaligus masuk daftar 4 pemain termuda Italia yang menembus 3 gol internasional. Berjajar dengan legenda seperti Meazza, Corso, dan Rivera. Federico Di Marco menjadi motor kreativitas dengan 2 assist. Pertama assist untuk Gianluca Mancini di pertandingan melawan Moldova, dan assist kedua untuk Esposito kala Italia bertemu Norwegia. Fratesi tampil dalam 2 laga, sementara Barella dan Bastoni hanya tampil di San Siro. Italia finish kedua di grup I kualifikasi Piala Dunia dan harus melewati play-off Maret untuk memastikan tiket final. Polandia mengakhiri jeda ini dengan hasil beragam, seri versus Belanda dan menang tipis 3-2 atas Malta. Piotr Zelinski tampil menonjol dengan memberikan assist untuk Robert Lewandowski dan mencetak gol kemenangan dramatis menit ke-85 pada pertandingan Polandia melawan Malta. Polandia juga akan berlaga di babak playoff pada Maret mendatang. Argentina hanya menjalani 1 uji coba, menang 2-0 atas Angola di Luanda. Lautaro Martinez dan Lionel Messi saling berbagi assist, dan gol Martinez membuatnya melewati Hernan Crespo dalam daftar top skor Albiceleste. Kini Lautaro sudah mencetak 36 gol, hanya tertinggal dari Sergio Aguero 41 gol, Gabriel Batistuta 55 gol, dan Lionel Messi 115 gol. Kroasia meraih 2 kemenangan dan resmi mengamankan tempat di Piala Dunia. Petar Sušić tampil penuh 90 menit saat Kroasia memastikan kelolosan melawan Kepulauan Faroe. Di laga berikutnya versus Montenegro, ia tetap berada di bangku cadangan. Manuel Akanji tampil dalam 2 pertandingan Swiss melawan Swedia dan Kosovo. Swiss menutup fase kualifikasi tanpa kekalahan, cukup untuk memesan tiket langsung ke putaran final. Kapten Turki Hakan Çalhanoğlu mencetak 1 gol melalui titik putih dalam kemenangan melawan Bulgaria. Turki finish kedua di grup E di belakang Spanyol dan akan melanjutkan perjuangan mereka di babak playoff. Rumor pasar semakin panas. Karim Adeyemi, winger cepat Borussia Dortmund, kembali masuk radar klub-klub elit Eropa. Setelah agen super Jorge Mendes mulai membuka pintu negosiasi ke beberapa tim besar. Pemain timnas Jerman itu sebenarnya masih terikat kontrak sampai 2027. Namun laporan di Jerman menyebut Adeyemi tidak tertarik melanjutkan perbincangan perpanjangan. Sikap ini langsung memantik spekulasi bahwa sang winger mulai melirik tantangan baru. Menurut laporan Corriere dello Sport, Adeyemi kini serius mengevaluasi masa depannya. Mendes pun tak tinggal diam. Sang agen mulai melakukan pemanasan pasar dengan menghubungi klub-klub top untuk mengukur minat mereka. Media Jerman Bild mengungkapkan bahwa Inter Milan dan Manchester United termasuk dalam daftar klub yang telah dihubungi Mendes. Di kubu Inter responnya sejauh ini masih datar, sekedar mendengar proposal dan mencatat situasi, tanpa ada langkah konkret. Belum ada agenda pertemuan, belum ada pembicaraan resmi dengan Dortmund. Nerazzurri memilih memantau situasi dari jauh, sambil menunggu apakah peluang nyata untuk merekrut Adeyemi benar-benar terbuka dalam beberapa minggu ke depan.
Sementara itu, Manchester United juga dikabarkan mempertimbangkan skenario serupa. Terlebih setelah mereka tengah merombak sektor sayap. Presiden Torino Urbano Cairo kembali membuka keraguan soal masa depan Christian Aslani. Meski tampil cukup baik sejak dipinjam dari Inter Milan, sang presiden menegaskan bahwa klub belum siap mengaktifasi opsi pembelian sang gelandang Albania tersebut. Dalam wawancara terbaru yang dikutip FC Internews, Cairo menyebut bahwa Aslani harus terus menunjukkan kualitasnya sebelum Granata benar-benar yakin untuk mempermanenkannya. Inter Milan menghabiskan hampir seluruh bursa musim panas untuk mencari klub baru bagi Aslani. Begitu Christian Cifu datang pada Juni, gelandang berusia 23 tahun itu dinilai tidak masuk lagi dalam rencana jangka menengah. Aslani sempat menolak beberapa tawaran, termasuk Rayo Vallecano yang bahkan sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Inter Milan. Namun ketika situasi tampak buntu dan sang pemain berpotensi bertahan di San Siro, Torino bergerak cepat dan mengamankan peminjamannya dengan klausul beli sekitar 12 juta euro. Namun demikian, keputusan final masih jauh dari pasti. Aslani tampil cukup meyakinkan di bawah pelatih Marco Baroni, memainkan 9 laga Serie A dan menjadi salah satu motor lini tengah Torino musim ini. Namun bagi Cairo, itu belum cukup. Kami menyukai Aslani, dia bermain bagus, terutama di babak kedua derby, ujar Cairo. Tapi keputusan memainkannya ada di tangan pelatih. Musim baru sepertiga jalan. Kami ingin melihatnya terus bertindak. Presiden Torino ini menegaskan bahwa sang gelandang harus mempertahankan performanya sepanjang musim untuk membuat klub benar-benar berani mengeluarkan dana permanen. Dia melakukan hal-hal baik, tapi dia harus terus melakukannya untuk meyakinkan kami. Inter Milan dikabarkan telah mengambil keputusan besar terkait masa depan Manuel Akanji. Bek yang dipinjam dari Manchester City itu tampil luar biasa sejak hari terakhir bursa transfer, membuat manajemen Inter Milan tak ragu mengaktifasi opsi pembelian. Menurut laporan Gianluca Di Marzio via FC Internews, Inter berniat menebus klausul senilai 15 juta euro pada akhir musim. Angka yang sudah disepakati bersama City dalam kesepakatan peminjaman. Keputusan ini juga menegaskan bahwa Inter berhasil mengalahkan AC Milan yang sebelumnya juga menjajaki peluang merekrut mantan bek Borussia Dortmund tersebut. Meski baru beberapa bulan berseragam Nerazzurri, bek asal Swiss itu sudah menjadi elemen kunci dalam sistem bertahan Christian Cifu. Akanji bahkan sekarang berada di atas beberapa pemain senior dalam hierarki tim seperti Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan De Vrij, dan Jan Bisek. Stabilitas, kecepatan membaca permainan, dan kepemimpinannya membuat Inter Milan yakin bahwa ia adalah investasi jangka menengah yang tepat. Tak hanya klub yang antusias, Akanji sendiri telah menyatakan keinginannya untuk tetap di Giuseppe Meazza setelah masa peminjaman berakhir. Hal ini memperkuat keputusan klub untuk menuntaskan proses pembelian. Dengan konfirmasi dari Di Marzio, Inter tampaknya hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengeksekusi klausul tersebut pada musim panas 2026, memastikan Akanji menjadi bagian permanen dari proyek baru mereka. Derby dalam Madonnina semakin dekat dan Inter Milan sudah memasuki fase terakhir persiapan. Christian Cifu hanya memiliki segelintir sesi terhitung rinci latihan saja sebelum memutuskan 11 pemain utama. Namun arah keputusannya sudah mulai terlihat jelas. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ada 3 posisi yang masih diperdebatkan, namun komposisinya mulai mengerucut menjelang laga panas minggu ini. Pos paling krusial berada di jantung pertahanan. Jan Bisek, bek muda Jerman yang tampil meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir, kini menjadi kandidat terkuat untuk starter. Pengalamannya memang belum setebal Francesco Acerbi, namun duel melawan sayap cepat Milan, Pulisic dan Leao membutuhkan bek yang punya mobilitas dan kecepatan membaca situasi. Bisek dianggap lebih cocok dengan tuntutan itu. Di sisi kanan, Carlos Augusto dipersiapkan menjadi solusi darurat. Dengan Dumfries dan Darmian tak tersedia, pemain Brasil itu sudah rutin berlatih di posisi non-naturalnya. Dumfries sendiri tak dipanggil untuk laga ini dan berlatih terpisah demi memulihkan tepat waktu untuk duel Liga Champions kontra Atletico Madrid.
Di lini tengah, Piotr Zielinski memiliki keunggulan kecil atas Luka Sucic. Performa Zielinski meningkat dalam 2 pertandingan terakhir, membuatnya unggul untuk memulai laga derby sebagai pengatur jalannya pertandingan dari sentral lapangan. Cifu menilai pengalaman dan visi sang gelandang Polandia bisa menjadi kunci dalam mengontrol ritme pertandingan. Prediksi starting 11 Inter dengan formasi 3-5-2, Sommer tetap menjadi pilihan untuk menjaga gawang. Trio Akanji, Biseks, dan Bastoni di barisan pertahanan. Di sayap kanan ada Carlos Augusto, sementara di sayap kiri Federico Di Marco. Untuk posisi gelandang diisi Barella, Calhanoglu, dan Zielinski. Di lini serang, duet Thuram dan Lautaro Martinez kembali akan tampil dari awal pertandingan.